Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi dasar. Pengertian kompetensi dasar yaitu kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran, di mana pada dasarnya kita harus memiliki kemampuan sebelum kita mencapai kompetensi inti dalam proses pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses. Langkah-langkah penyusunan kompetensi dasar. Yang pertama, urutkan berdasarkan kesulitan materi. Kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dengan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. 3. Menjabarkan kompetensi yang dimaksud. 4. Tulislah rumusannya. Nah, yang pertama, urutkan berdasarkan kesulitan materi. Sebenarnya tidak harus melalui kesulitan. Boleh juga kita membuatnya berdasarkan soal-soal yang mudah terlebih dahulu atau latihan-latihan yang mudah terlebih dahulu. Itu tergantung bagaimana kita menilai peserta didik kita. Yang cocok untuk peserta didik kita itu yang mana? Nah, selanjutnya prinsip-prinsip kompetensi dasar. Yang pertama, meluas. Peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman. Di sini peserta didik harus memperoleh dan mendapatkan pengalaman yang luas, tidak sempit, dan boleh menceritakan pengalamannya kemana saja dan kapan saja. Seimbang antara pembelajaran materi dengan waktu. Nah, seimbang antara pembelajaran materi dengan waktu. Jadi waktunya dengan pembelajarannya atau materi yang diberikan harus seimbang, karena ada beberapa siswa bahkan dia tidak mengerti jika dijelaskan dengan waktu yang singkat, sementara dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengerti pembelajarannya atau materi yang diberikan. Ketiga, relevan. Peserta didik harus siap untuk mengembangkan mutu. Peserta didik ini harus siap untuk mengembangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Kita harus bisa mengarahkan peserta didik kita untuk mengembangkannya. 4. Perbedaan. Peserta didik mampu membedakan yang perlu dipelajari bagaimana berpikir. Di sini kita harus bisa menilai perbedaannya. Peserta didik kita bisakah kira-kira ia membedakan mana yang pelajaran yang perlu dianut, mana yang tidak. Karena tidak semua pelajaran harus dipelajari. Syarat-syarat kompetensi dasar yaitu pertama, rumusan tujuan yang dibuat harus berpusat pada siswa. Kedua, harus mencerminkan tingkah laku operasional. Yang ketiga, harus berisikan makna dari pokok bahasan atau materi pokok yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran kompetensi dasar yang diorganisasikan dalam pendekatan pembelajaran siswa aktif. Nah, ini bedanya tadi. Kalau kompetensi dasar sebelumnya dia harus menguasai kompetensi dasar baru masuk ke inti, sedangkan inti ini tadi yaitu kemampuan yang harus dimiliki seseorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran kompetensi dasar. Inti ini didapat setelah kita mempelajari kompetensi dasar yang telah diberikan. Tujuan kompetensi dasar yaitu memahami dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu, mengelola, menalar, menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan yang dipelajari. Nah, tujuannya di sini agar kita memahami dan menganalisis pengetahuan apa saja berdasarkan rasa ingin tahu siswa kita, dan mengelola, menalar, menyajikan dalam rangka abstrak terkait dengan yang dipelajari. Nah, kita belajar bagaimana bahwa siswa kita agar bisa mengelola dan menalar serta menyajikan pelajaran yang telah kita berikan. Rumusannya dalam kompetensi inti yaitu mendeskripsikan, menganalisis, menyajikan grafik, dan mengolah data. Dan diharapkan siswa bisa mendeskripsikan apa yang telah dipelajari, menganalisis, menyajikan grafik juga. Tidak harus menyajikan grafik, tapi bisa menyajikan apa materi yang telah dipelajari dan mengelolanya. Kompetensi dasar dan kompetensi inti dalam sekolah dasar. Yang pertama, menerima dan mengajarkan ajaran agama yang dianut.
memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, serta melihat, dan menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, karena pada dasarnya kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah itu hampir sama. Namun hanya saja pada sekolah dasar mungkin kompetensinya lebih dimudahkan karena pola pikir anak SD, SMP, dan SMA itu berbeda. Dalam SMP, kita pertama menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, santun, memahami ilmu pengetahuan, mengelola dan menyajikan, serta berani mencoba hal-hal yang baru. Nah, dalam SMP ini siswa diharapkan berani mencoba hal-hal yang baru, beda tadi dengan SD, karena dalam SD kita masih berharap dan siswa berharap pengharapan dari guru, sedangkan SMP siswa disuruh lebih aktif lagi. Dan di SMA, menghayati agama yang dianut, mengembangkan perilaku jujur, toleransi, tanggung jawab, mencerminkan diri sebagai penerus bangsa, memposisikan diri sebagai anggota masyarakat dalam membangun peradaban bangsa negara. Nah, ini tadi bedanya dari SD, SMP, SMA. Nah, di SMA ini setiap siswa harus bisa memposisikan dirinya sebagai anggota masyarakat dan membangun peradaban bangsa negara. Di SMA ini setiap siswa diharapkan harus paham bahwa dirinya merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.